Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yogi Aritya Sandani Putri, NIM 2202011180 dari kelas SIB. Di video kali ini saya akan membahas sentimen analisis atau analisis sentimen. Jadi yang pertama-tama kita tuh harus tahu dulu apa itu sentimen analisis. Jadi sentimen analisis ini adalah teknik dalam Natural Language Processing atau NLP yang digunakan untuk memahami dan mengetahui emosi, perasaan, atau opini yang terkandung dalam suatu teks. Misalnya, apakah teks tersebut positif, negatif, atau netral. Selanjutnya ada jenis-jenis sentimen. Pertama itu ada sentimen positif. Itu untuk menunjukkan emosi atau opini yang baik seperti puas atau senang. Contohnya barang itu bagus sekali, terus pengiriman cepat. Yang kedua ada sentimen negatif, itu menunjukkan emosi yang buruk seperti kecewa atau marah. Contohnya kecewa banget, barang tidak sesuai foto. Terus yang ketiga ada sentimen netral. Komentar yang tidak mengandung emosi khusus, hanya menyampaikan informasi yang faktual seperti barang sudah diterima dan sesuai pesanan. Selanjutnya, kita akan menganalisis sentimen di Google Maps ya. Nah, di sini aku milih Krishna Oleh-oleh yang ada di Bali di Jalan Bypass ya. Nah, review pertama ini ada tempatnya besar, bersih, ramah, banyak pilihannya di lokasi yang strategis. Nah, ini termasuk review yang positif. Selanjutnya kita ke review yang negatif. Ini aku ambil satu. Kasir di lantai 3 tuh super lelet. Sumpah leletnya minta ampun. Nah, ini masuknya ke review yang negatif. Selanjutnya yang netral. Krishna yang baru di jalan bypass. Nah, ini kan fakta kan ya. Dia faktual, hanya menunjukkan fakta, nggak ada emosi atau apapun. Jadi ini termasuk review yang netral. Selanjutnya ada tahapan-tahapan dari sentimen analisis. Yang pertama itu data collection, mengumpulkan ulasan dari Google Maps. Yang kedua text pre-processing, jadi proses pembersihan teks sebelum dianalisis, kayak buat hurufnya jadi lower, jadi kecil semua gitu ya. Terus feature extraction itu mengubah teks menjadi data numerik. Terus yang keempat ada klasifikasi. Jadi data itu diklasifikasikan menggunakan machine learning. Yang selanjutnya ada prediction dan evaluasi. Itu kita memprediksi sentimen dan mengevaluasi hasilnya. Nah, jadi kan tadi aku udah jelasin pengertiannya. Terus ada juga jenis-jenis sentimen, menganalisis langsung ya di Google Maps. Terus tahapan sentimen analisis. Setelah itu kita lanjut ke ini, praktek codingannya. Nah, seperti biasa ya, kalian buka Google Colab, terus new notebook. Habis itu ini skripnya aku tinggal ngopi. Oke, sebelum aku run, jadi aku bakal jelasin ya. Yang kita analisis ini adalah review Google Maps. Studi kasusnya ada toko oleh-oleh Bali Bypass yang tadi aku liatin ya. Terus kita menggunakan Indobird, itu khusus bahasa Indonesia. Step pertama, kita install library-nya. Jadi kita pakai ini, Transformer Third Sentence Piece. Yang kedua, import library-nya. Nah, ini untuk load model BERT. Terus yang ini buat cek GPU atau CPU. Terus yang ketiga kita load model. Nah, ini codingan untuk model Indobird bahasa Indonesia, model name. Terus ini ada untuk
cek komputer pakai kartu grafis atau prosesor biasa. Terus yang ini ada klasifikasi teks. Terus ini adalah model yang kita pakai. Habis itu ini codingan untuk potong-potong teks jadi bagian kecil. Kita tokenize. Terus pakai kartu grafis atau prosesor biasa. Yang keempat, kita mapping label. Jadi kita kasih label, di sini ada positif, netral, dan negatif. Positif itu untuk review yang bagus, netral untuk review yang biasa, dan negatif untuk review yang buruk. Selanjutnya ini ada step kelima, ada data review Google. Ini ya data yang kita ambil. Kita ambil data real tadi ya. Ada tempatnya besar, bersih, ramah, banyak pilihannya di lokasi yang strategis. Terus yang kedua, kasir di lantai 3, super lelet. Sumpah leletnya minta ampun. Itu yang negatif tadi ya. Terus Krisna yang baru di jalan bypass. Ini adalah list data review langsung yang kita ambil dari Google Maps. Yang keenam, kita analisis sentimen. Nah, jadi ini codingan buat ulangi proses ini untuk tiap review mulai dari nomor 1. Terus kita analisis review pakai model, ambil hasilnya. Terus ini buat ambil labelnya, dan ini buat ambil tingkat modelnya atau skornya. Nah, ini sentimen sama dengan label map. Ini ubah kata yang gampang, jadi positif, netral, dan negatif. Selanjutnya ini codingan untuk menampilkan hasilnya. Nah, ini diubah jadi persen. Menampilkan satu angka di belakang koma. Nah, terus ini hitung total reviewnya. Gitu ya. Oke, karena udah aku jelasin semua, kita langsung run aja. Nah, udah ya. Muncul hasilnya. Jadi, ini adalah hasilnya seperti ini. Review yang pertama kan tadi, tempatnya besar, bersih, ramah, banyak pilihannya di lokasi yang strategis. Nah, ini termasuk sentimen yang positif dengan nilai confidence 99,7%. Terus yang kedua, teks yang kedua tadi, pasir di lantai 3 super lelet. Sumpah leletnya minta ampun. Nah, ini termasuk sentimen negatif. Jadi confident-nya 98,7%. Terus yang ketiga ini ada teksnya Krisna yang baru di jalan bypass, sentimennya ini termasuk netral dengan nilai confident 90,6%. Nah, jadi seperti itu pengertian. Terus langkah-langkah buat praktek di Google Colab. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.